Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan masuk untuk materi ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini itu adalah ketuban yang pecah sebelum pembukaan 4 cm ya, atau pada fase laten persalinan atau sebelum adanya tanda-tanda persalinan ya, sebelum adanya tanda-tanda infartu seperti ibunya merasa mules ya, keluarnya lendir bercampur darah, tetapi sudah keluar cairan dari jalan lahir ya. Normalnya ketuban itu pecah pada akhir kala 1 atau pada awal kala 2 persalinan ya. Bisa juga belum pecah saat ibunya mulai meneran ya, sehingga perlu dipecahkan atau amniotomi. Komplikasi yang dapat terjadi pada ketuban pecah dini yaitu adanya infeksi pada maternal dan neonatal ya, adanya hipoksia karena kompresi tali pusat pada janin, kemudian terjadi persalinan prematur ya apabila memang ketubannya pecah pada usia kurang dari 37 minggu, kemudian terjadi sindrom deformitas janin atau permasalahan pertumbuhan pada janinnya ya, terutama pada janin atau pada bayi yang lahir pada usia kehamilan ibu kurang dari 37 minggu. Nah, infeksi pada maternal itu terjadi karena sudah pecah ketuban tersebut ya, sehingga akan masuk udara-udara dari luar ya, atau mungkin juga dari tangan kita sebagai penolong yang bolak-balik melakukan pemeriksaan dalam, sehingga bisa menyebabkan infeksi pada ibu juga kepada janinnya. Nah, penanganan umum pada ketuban pecah dini yaitu konfirmasi usia kehamilan terlebih dahulu ya, untuk memastikan berapa usia kehamilan ibu, apakah prematur atau memang sudah aterem ya. Kemudian jika ada dengan USG untuk memastikan usia kehamilan ibunya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan inspekulo ya, untuk melihat cairan yang keluar, baik itu jumlahnya, warnanya, baunya, dan membedakan dengan urin ya. Jika ibu mengeluh keluar darah pada kehamilan setelah 22 minggu ya, jangan melakukan pemeriksaan dalam secara digital ya. Apabila airnya keluar, kemudian keluar darah ya, terutama darah segar tanpa disertai lendir ya, bukan lendir darah, kita tidak boleh melakukan pemeriksaan dalam. Harus diperhatikan jangan-jangan plasenta previa atau selusio plasenta yang kita tidak boleh melakukan pemeriksaan dengan VT ya. Kemudian tentukan tidaknya infeksi ya, dilihat apakah ibunya demam ya, kemudian apakah cairannya berbau ya, baunya beda. Kalau ketuban tuh baunya khas ya. Kalau ada infeksi, air ketubannya itu baunya agak bau busuk gitu. Kemudian tentukan tanda-tanda infartu, dilihat apakah ada pembukaan serviks ya, apakah sudah ada HIS pada ibunya. Kalau memang sudah ada pembukaan serviks, ibunya sudah merasakan mules atau sudah ada HIS, berarti ibunya sudah masuk ke dalam infartu. Untuk menegakkan diagnosa KPD, perhatikan gejala dan tanda yang selalu ada, yaitu keluarnya cairan ketuban secara tiba-tiba, baik itu banyak ataupun merembes sedikit-sedikit ya. Kemudian ketika kita melakukan pemeriksaan inspekulo, tampak cairan keluar dari vagina, kemudian biasanya ibunya belum merasakan HIS ya dalam 1 jam. Dapat juga disertai demam jika sudah ada infeksi ya, lihat warna air ketubannya. Kemudian biasanya ketika kita melakukan pemeriksaan dalam, kita mudah meraba bagian janin, terutama bagian terendahnya. Kemudian periksa dalam, selaput ketubannya sudah tidak ada ya. Biasanya ketika kita VT ada selaput ketubannya itu seperti balon ya, seperti balon yang kita pegang gitu. Tapi ini sudah tidak kita rasakan, kita merasakannya itu sudah kepala janinnya. Kemudian pada saat inspekulo, tanpa air ketuban mengalir atau selaput ketuban sudah tidak ada, bisa juga air ketubannya sudah kering. Ya, untuk penanganan khusus kita juga harus konfirmasi diagnosis lagi ya, bagaimana bau cairan ketuban yang khas. Jika keluar sedikit-sedikit ya, kita bisa
tampung cairan ketuban itu ya, untuk menilai berapa banyak air ketuban yang keluar. Kemudian dengan spekulum DTT lakukan pemeriksaan spekulo ya, nilai apakah cairan keluar melalui OUI dan terkumpul di fornix posterior. Yang perlu diperhatikan ketika kita mendapatkan pasien dengan ketuban pecah dini ya, sebaiknya kita jangan melakukan pemeriksaan dalam dengan jari ya, jangan VT ya, karena tidak membantu diagnosis dan dapat menyebabkan infeksi. Tapi kalau memang kita harus melakukan pemeriksaan dalam, kita tidak boleh terlalu sering ya. Kalau memang sesuai dengan teori ya, sesuai dengan partograf, kita melakukan pemeriksaan dalam setiap 4 jam. Ini kita lakukan apabila ada indikasi. Jadi tidak boleh terlalu sering ya, karena sudah ada selaput yang pecah, sudah ada terhubung dunia luar uterus ya dengan dalam uterus yang mudah sekali bakteri-bakteri itu masuk ya. Untuk mengurangi infeksi, perhatikan tidak boleh terlalu sering melakukan pemeriksaan dalam. Kalau bisa tidak melakukan pemeriksaan dalam, tetapi melakukan pemeriksaan dengan spekulo. Nah, kita juga bisa melakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan bahwa cairan yang keluar itu benar-benar cairan ketuban, yaitu dengan menggunakan tes lakmus ya, dengan kertas lakmus, tes nitrazin. Ya, dimana jika kertas lakmus merah berubah menjadi biru menunjukkan adanya cairan ketuban atau alkalis ya. Jadi nanti ketika kita melihat keluar cairan dari vagina ya, kita tempelkan kertas itu ya, apabila kertasnya nanti warnanya merah berubah menjadi biru, berarti itu air ketuban ya. Bisa juga menggunakan tes pakis ya, dimana dengan meneteskan cairan ketuban pada gelas objek dan dibiarkan kering ya. Nanti ketika kita melakukan pemeriksaan mikroskopik ya, menunjukkan kristal cairan amnion dan gambar seperti daun pakis ya. Tapi ini susah ya kita melakukannya, biasanya paling mudah ya dengan menggunakan kertas lakmus. Untuk penanganan yang dapat kita lakukan yaitu apabila kita di tempat praktek mandiri ya, lakukan rujukan ke rumah sakit sebaiknya ya, karena sudah patologi bukan dari wewenang dari bidan. Kemudian batasi tindakan dan aktivitas ibu ya, kalau kita sudah memastikan itu benar-benar ketuban yang keluar, ibunya harus bed rest, tiduran ya, miring ke kiri ya, untuk mencegah bayinya atau janinnya terjadi hipoksia ya. Ibu kita miringkan ke kiri. Jangan ada tindakan yang ibunya itu bangun, berdiri dan berjalan ya, sehingga menyebabkan air ketubannya keluarnya semakin banyak ya. Berikan antibiotik ini apabila kita sudah bertemu dengan dokter, sudah ada advice dokter untuk memberikan antibiotik, baru kita berikan antibiotik ya. Jika tidak ada infeksi dalam kehamilan kurang dari 37 minggu ya, berikan antibiotik untuk mengurangi morbiditas ibu dan janin. Kemudian berikan kortikosteroid pada ibu untuk memperbaiki kematangan paru janin ya. Persiapan apabila harus diterminasi kehamilannya pada usia kurang dari 37 minggu ya, kita berikan kortikosteroid ya, untuk mematangkan paru-paru dari janin tersebut. Jadi begitu lahir janinnya sudah siap. Kehamilannya lebih dari 37 minggu, ketika ketuban pecahnya sudah lebih dari 18 jam, berikan antibiotik profilaksis ya. Tapi jika tidak ada infeksi pasca persalinan, hentikan antibiotiknya. Kemudian nilai serviknya. Jika serviknya matang, lakukan induksi persalinan dengan oksitosin. Ya, caranya nanti saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kemudian jika serviks belum matang, matangkan serviks dengan prostaglandin dan infus oksitosin atau lahirkan secara seksio seksaria. Nanti kita jelaskan pada materi induksi persalinan. Baik, demikian tadi materi untuk ketuban pecah dini. Semoga bisa difahami oleh semuanya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.